yang ngomong katanya ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing nggak dikasih makan di kerangkeng. Gampang amat masuk neraka orang. Islam serem sekali. Faqala Abu Hurairah jawab, sami'tuhu minhu. Iya, saya dengarnya soalnya begitu, wahai Ibu Aisyah. Yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dzalik gitu ya. Saya dengar Nabi bilang begitu, ada perempuan masuk neraka gara-gara ngikat kucing nggak dikasih makan. Ya, ini sekarang kalau kucing nggak dikasih makan mati, orang masuk neraka. Gimana kalau orang di kerangkeng nggak boleh keluar mati itu gara-gara di lockdown gitu. Itu yang salah siapa itu? Faqalat begini kata Siti Aisyah, nanti dulu. Hal tadri makanatil mar'atu, itu mar'atu ya bukan marratu ya, mar'atu. Kamu tahu nggak kira-kira perempuan itu siapa? Ya, kok sampai masuk neraka gara-gara ngikat kucing? Ya, kata Siti Aisyah, ini asal kamu tahu, innal mar'ata, perempuan yang dimaksud oleh Nabi itu, ma'ama fa'alat, terhadap apa yang dia sudah lakukan itu, yakni dia mengikat kucing tadi, kanat kafiratan, dia adalah wanita kafir. Makanya dia masuk neraka gitu loh. Sama kayak begini ya. Ada orang katanya kalau mati melahirkan mati syahid. Ya kalau dia orangnya ahli ibadah muslim itu mati syahid. Ya, kalau dianya orang kafir ya nggak mati syahid kan begitu kan. Berarti kan memahami sebuah teks itu kan penting. Nah, fatwa juga sama begitu. Wa innal mu'minah, karena sesungguhnya mukmin itu kata Siti Aisyah, akramallahu azza wa jalla, Allah telah memuliakannya min ayyu adzibahu fi hirratin. Tidak mungkin Allah kok sampai menyiksa seorang mukmin gara-gara seekor kucing. Fa idza haddatsa ar-Rasulillah, besok lagi ya kata Nabi kepada Abu Hurairah, jika engkau berbicara informasi sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanzur, maka kamu lihat kaifa tuhaddits, tentang isi apa yang kau sampaikan, yang kau bicarakan. Maksudnya, orang itu kalau menjelaskan satu hukum, orang itu kalau menjelaskan di satu fatwa, itu harus dicek betul isinya seperti apa. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad fi musnadihi, dalam kitab musnadnya. Hadisnya nomor 10.738 ini. Nah, saudara-saudara, jadi dari contoh peristiwa hadis ini, kita juga baru tahu ya, jadi ceritanya itu, kalau Nabi cerita katanya ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing, itu sesungguhnya perempuan itu adalah wanita kafir. Kalau dia wanita mukmin, kasihan banget itu. Ya dosa besar lah, tapi ya jangan sampai masuk neraka. Ya, dari dalam konteks ini Siti Aisyah mendengar langsung. Nah, yang infonya itu lebih teliti mungkin daripada sahabat Abu Hurairah. Mungkin dalam hal ini. Jadi, tapi pada zaman dulu itu sahabat itu biasa. Kalau dia ditanya satu hukum, kalau dia kurang begitu yakin, dia biasanya tidak mau menjawab. Tapi dia menyerahkan sama orang yang betul-betul dia tahu bahwa orang itu paham. Misalnya, Siti Aisyah ditanya tentang hukum bagaimana Nabi mengusap khuf, mengusap muzah. Itu pada saat Nabi Siti Aisyah ditanya, maka Siti Aisyah bilang, tanya aja tuh sama Abu Hurairah yang biasa pergi bareng Nabi. Itu berarti kan Siti Aisyah hati-hati. Tapi kalau kemudian sahabat Abu Hurairah ditanya bagaimana hukum mandi hadas besar, maka biasanya Siti Aisyah, si Abu Hurairah akan berkata, coba tanya sama Siti Aisyah. Itulah sahabat. Ini menunjukkan bahwa ad-diqqatu fil fatwa, sekali lagi, orang itu harus hati-hati lah dalam berfatwa. Kalau dia kurang
kurang paham, kurang teliti, bisa salah. Makanya begini, ada satu tulisan yang ditulis oleh Dr. Sya'ban namanya. Dr. Sya'ban itu memberikan beberapa patokan ya buat orang yang mau menjawab hukum agama atau berfatwa. Yang pertama, ad-dhawabit atau wa min dhawabitil fatwa begitu. Kalau boleh ditulis bahasa Arabnya, wa min dhawabitil fatwa. Di antara dhawabit fatwa itu yang pertama at-tasabbutu wa 'adamut tasarru'i fil fatwa. At-tasabbutu, tasabbut itu tak ya belakangnya. Tasabbut itu harus betul-betul memastikan. Tasabbut itu wa 'adamut tasarru'i, dan tidak terburu-buru dalam berfatwa. Orang itu harus mastiin betul peristiwanya sehingga kemudian dia baru berfatwa. Sama kayak orang nge-share info lah gitu ya. Itu kan nggak boleh hoax. Nah, nge-share info aja nggak boleh hoax gitu ya. Nggak boleh tidak teliti, apalagi berfatwa. Yang kedua, Allah yuqdima 'alal fatwa wa huwa musyawwisul fikri. Jangan pernah orang dia berfatwa pada saat hatinya gelisah. Allah yuqdima 'alal fatwa wa huwa musyawwisu al-fikri. Ya. Wa huwa musyawwisul fikri. Isin besar semua. Musyawwishul itu tashwish, itu bukan was-was, tashwish pakai shin besar. Tashwish itu sedang gelisah. Ya, sedang tidak tenang lah, pikirannya tidak tenang. Kiai itu juga kalau dia ngasih fatwa, kalau pikirannya lagi nggak tenang, jangan ngeluarin fatwa. Ya, orang kalau lagi nggak tenang, iya. Jadi nggak boleh. Kalau terlalu lagi gelisah, gitu. Jangan ya. Nah, dia mirip hakim. Lagi emosi nggak boleh, gitu ya. Ngeluarin fatwa, lagi habis berantem sama bininya itu nggak boleh juga itu. Ya. Yang ketiga, adamul jur'ah 'alal fatwa. Adamul jur'ati 'alal fatwa. Fatwa itu juga tidak boleh terlalu berani. Jur'ah itu terlalu berani. Ya, ya terlalu berani itu artinya dia tidak hati-hati lah. Al-jur'ah itu, at-tajarru, jur'ah itu sama. Ya. Berikutnya ikhlasun niyah. Dia harus ikhlas ya. Ya. Ini diantaranya. Kemudian ayyuftiya ala hasabidh dhahiri minan nas. Yang keempat, orang berfatwa itu dia harus ya ya. Yang kelima, ayyuftiya ala hasabidh dhahiri minan nas. Orang itu dia kalau berfatwa harus berfatwa ala hasabidh dhahir. Ala hasabidh dhahir. Orang berfatwa itu ngelihat dohir aja. Dohir minan nas, daripada orang. Orang ini bilangnya, Pak, saya ini anggota kesehatan yang bantu di rumah sakit, yang bantu itu saya pakai APD, ini puasa kayaknya saya nggak kuat ini Pak, katanya. Kalau dia misalnya semacam itu, ya sudah. Dia bilang katanya, artinya ada uzur, gitu kan. Walaupun ternyata orangnya main-main, cuman bilang nggak kuat, padahal kuat bilang nggak kuat puasa. Atau sama kayak orang sebenarnya sehat, bilangnya dia sakit. Nah itu, kita sih kalau dia bilang sakit, ya dia boleh kan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kita bilang ya dia boleh nggak puasa. Nah, kita lihat zahir aja, dia memang lemas begitu. Padahal dia pura-pura. Nah, itu urusan dia. Yang penting urusan kita berfatwanya melihat zahir.
Adamul jur'ah itu apakah termasuk juga tasahul? Apakah termasuk dia terlalu menggampangkan? Bisa jadi. Artinya menggampangkan itu. Artinya orang yang berani itu biasanya ngentengin, kurang hati-hati. Baik, sekarang kita lanjutkan. Waqad takhtaliful fatwa. Kadang-kadang fatwa itu berbeda bisa babi ikhtilafiz zamani wal makani wasyakhsi. Karena berbedanya zaman wal makani dan keadaan atau tempat wasyakhsi dan orang person. Hukum sama, zamannya beda, tempatnya beda, orangnya beda, bisa lain hukumnya. Itu nanti di belakang ada itu contohnya. Wa bihadza tatamayyazul fatawa. Nah, disinilah kenapa fatwa menjadi berbeda. Tempatnya anu kali pakai. Ya, bi annaha ahkamun ghairu mustaqirratin, bahwasanya fatwa itu adalah hukum yang tidak tetap fi anfusiha atau fi nafsiha, pada dirinya, beda dengan hukum fikih yang standar. Karena hukum fikih standar kan buat umum semua, tapi kalau fatwa karena konteksnya berbeda-beda. Bal hiya salihatun, bahkan fatwa itu hanya patut digunakan fi halatin khassah, pada keadaan khassah tertentu. Ya, usdira hukmuha, usdira yang dikeluarkan, hukmuha hukum daripada fatwa itu, ba'da dirasatin daqiqatin, sesudah mempelajari secara teliti, ba'da dirasatin daqiqatin, sesudah mempelajari secara teliti, ya, lihadithatin, atas sebuah peristiwa, bi'ainiha, sesuai dengan keadaan daripada hadisah tersebut. Walidzalika, oleh karenanya, la yu'awwalu, tidak bisa dipegang secara khusus alaiha, sebuah fatwa atas sebuah hadisah. Misalnya begini, ada orang baca fatwa, di Mesir katanya ada orang begini-begini difatwakan begini. Ya sudah, di Mesir kondisinya lain sama di sini, gitu loh. Maka kita nggak bisa pakai fatwa Mesir untuk menghukumi kasus di Indonesia. Karena memang tempatnya berbeda, kondisinya berbeda, dan lain-lain. Nah, itulah bedanya. Li'annaha ala khilafil asli, karena sesungguhnya fatwa itu seringkali berbeda dengan hukum asal. Saya ulangi, li'annaha ala khilafil asli, karena sesungguhnya fatwa itu seringkali berbeda dengan hukum asal, fi kathirin minal ahyani, dalam banyak keadaan. Itu, dalam banyak keadaan. Bi khilafil ahkamil mustaqirrati, berbeda dengan hukum yang sudah tetap, fa innaha tabqa, maka sesungguhnya dia tabqa, dia akan tetap begitu adanya. Nah, ini kenapa kok kita perlu ad-diqqah, ya, at-tadqiq, atau hati-hati dalam berfatwa. Sembarangan lah intinya. Nah, kita kalau ditanya, harus kita lihat dulu orangnya. Nah, saudara-saudara, misalnya kayak zaman sekarang ya, orang ditanya tentang hukum apa namanya, hukum eh, bayar zakat fitrah gitu, ya, menyegerakan zakat fitrah gitu. Sekarang kan begitu, menyegerakan. Sebenarnya kan waktu wajib zakat fitrah itu pada saat datangnya malam takbir. Kemudian ketika ada anjuran menyegerakan zakat fitrah, ya zakat fitrah itu boleh disegerakan dari mulai awal Ramadan. Nah, itu kalau dia difatwakan, ya mungkin berlaku pada orang yang pada saat awal Ramadan uangnya ada gitu loh. Ya kalau dia awal Ramadan uangnya pada saat awal Ramadan dia sendiri uangnya belum jelas, maka dia sendiri tidak bisa gitu ya. Tidak, maaf, dia sendiri tidak bisa untuk mengeluarkan.
Ya buat orang-orang susah lah gimana, buru-buru saya menyegerakan zakat fitrah, saya sendiri makan susah katanya gitu. Nah ini saudara-saudara, apa namanya, tentang fatwa yang bisa berbeda-beda. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan, saya silakan. Nah, kita ini dulu. Coba siapa namanya host untuk membuka tanya jawab. Silakan. Oke, tadi ini Ya. sedang merekam dari awal dari Adikoh itu. Ini ada kesalahan teknis di sini, terputus gitu ininya, koneksinya. Jadi rekamannya ada bagian yang terputus. Rekamannya kayaknya ada yang keputus sampai kola Aisyah itu loh. Kalau makanya ini, kalau tadi pada saat saya sampaikan ada yang terputus atau ada yang nggak jelas suara saya, tolong ditanyakan di sini gitu. Ada nggak tadi suara saya nggak jelas? Tadi itu jelas semua Pak Yai, cuma ininya koneksi di saya tadi wifi-nya putus. Jadi nggak save tuh video yang dari awal Pak Yai menjelaskan sampai hadis yang Aisyah itu. Kalau itu sih nggak apa-apa lah kalau rekaman. Yang penting penjelasan saya tadi jelas suara saya. Kecuali kalau suara saya ada yang terputus gitu. Jelas baik. Sangat jelas. Itu Pak Kiai. Doa bitil fatwa tadi dari siapa Pak Kiai? Doa bitil fatwa itu Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Itu beliau menulis buku namanya Al-Ijtihadul Jama'i. Al-Ijtihadul Jama'i wa ahamiyatuhu fi muwajahati muskilatil asr. Itu Dr. Sya'ban Muhammad. Ya. Al-Ijtihadul Jama'i wa ahamiyatuhu. Ya. Ijtihad jama'i itu ijtihad kolektif ya. Dan pentingnya ijtihad kolektif di muwajahati muskilatil asr, dalam menghadapi kemuskilan al-asr kontemporer. Itu doa bil fatwa. Baik, sekarang kita lanjutkan kalau nggak ada lagi yang tanya. Ada lagi? Salbiyat wa ijabiyatul ijtihadul jama'i. Ya, monggo. Sebentar, Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Dilanjut. Salbiyatu wa ijabiyatul ijtihad plus minus. Kalau di sini kan dibalik, minus dan plus gitu ya. Di sini salbiyat itu kan minus, kekurangan lah. Salbiyat itu kekurangan atau negatifnya, wa ijabiyat dan positifnya al-ijtihadul jama'i, adanya ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, wal ijtihadul fardi dan ijtihad yang bersifat pribadi fil fatwa dalam fatwa. Nah, la yungkiru ahadun, tidak ada, kebalik, la ahada yungkiru, ya, tidak ada orang yang ingkar itu ya tidak percaya, anna wujudal masail, bahwasanya wujudnya masalah, wan nawazil dan adanya peristiwa, fi hadzal asri, pada masa ini, yahtaju ila nadrin, semuanya membutuhkan pada diskusi, wajtihadin dan ijtihad. Setiap masalah yang muncul itu semua mengakui bahwa itu harus butuh ijtihad dan nazar. Nazar itu diskusi, penglihatan yang dalam. Wal ijtihadu, dan adapun ijtihad masa kini, fardian kana, baik itu yang dilakukan oleh seseorang, am jama'iyan, atau dilakukan oleh kelompok, maujudun, sesungguhnya itu wujud, mundu ahdin nabiyyi, daripada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu wa ahdi sahabati, dan pada masa sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya, wa tabi'in, dan pada masa tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsan,
ya, dan juga orang yang mengikutinya, tabi'in ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Nah, ijtihad itu kan ada dua model katanya. Ada model ijtihad pribadi. Wa min hadhil ijtihadatil fardiyah, di antara ijtihad yang dilakukan oleh perorangan, ijtihadu Abi Bakar adalah ijtihadnya sahabat Abu Bakar fil kalalah, pada saat beliau mengartikan kalalah. Di Quran fi suratin Nisa ayat 12 dan ayat 176 surah An-Nisa. Fa'an Muhammad bin Sirin, diceritakan dari Muhammad bin Sirin. Qala, berkata Muhammad bin Sirin, lam yakun ahibu lima la ya'lamu lam akun ahyabu lima la ya'lamu ba'da Rasulillah min Abi Bakar. Saya itu tidaklah haibah itu istilahnya itu merasakan segen kepada sesuatu yang saya tidak tahu sesudah Rasulullah daripada sahabat Abu Bakar. Saya itu segen ya, karena ketika ada sesuatu yang tidak diketahui sesudah Rasulullah itu tidak ada orang yang lebih disegenin atau dihormati sesudah Nabi kecuali Abu Bakar. Wala ba'da Abi Bakrin min Umar, dan tidaklah sesudah Abu Bakar, yakni sahabat Umar. Wa innaha nazalat bi Abi Bakrin, sesungguhnya innaha ini dhamir sya'an, tidak ada artinya ya. Dhamir sya'an itu kan dhamir yang dijelaskan oleh jumlah sesudahnya. Katanya wa mudmar sya'ni dhamirun fustira bi jumlatin ka'annahu Zaidun sara. Itu dhamir sya'an itu begitu katanya. Wa mudmarus sya'ni dhamirun fussira bi jumlatin ka'annahu Zaidun sara. Annahu itu kan mestinya kembali pada jumlah sesudahnya. Enggak, kalau dhamir sya'an enggak, justru dia dhamir yang dijelaskan oleh satu kalimat dan jumlah sesudahnya. Annahu, bahwasanya Zaidun sara, Zaid berjalan. Nah itu di sini wa innaha, dan sesungguhnya, dia enggak ada sesungguhnya itu hanya kemana, enggak, justru dijelaskan pada jumlah sesudahnya. Nazalat bi Abi Bakrin faridatun, terjadi pada masa sahabat Abu Bakar faridatun, satu peristiwa dan kewajiban. Falam yajid fi kitabillahi aslan, ini bukan sin ini, tapi sod. Nah, itu kan salah ketik ya. Aslan, tidak ada dasar. Itulah. Falam yajid, kemudian tidak menemukan sahabat Abu Bakar fi kitabillahi, dalam kitabillah yakni Al-Quran, aslan, sod itu ya, dasar, wala fis sunnati, dan juga tidak ada dalam sunnah Nabi, atharon, adanya penjelasan dari Nabi. Fa'aku qala, kemudian berkata sahabat Abu Bakar, sa'aqulu fiha bira'yi, saya akan berbicara tentang kalalah ini bira'yi, dengan pendapat saya, kata Abu Bakar. Fa in kana shawaban, jika pendapat saya benar, fa minallahi, maka ini berarti datangnya dari Allah. Wa in kana khata'an, apabila pendapat saya ketika menjelaskan beristihad tentang kalalah ini khata'an, salah, fa minni, berarti itu dari saya. Arahu, saya berpendapat ma khalal walada wal walid. Ya, kalalah itu adalah orang yang dia meninggal nggak ada bapak dan nggak punya anak. Itulah. Anak nggak ada, bapak ibu nggak ada. Itu. Wal walida. Ma khalal walada wal walida. Ya, orang yang tidak, ya, ma khalal walada wal walida. Ma khala, seseorang yang khala, kosong akannya, al walada, ya, anak dan selain anak dan orang tua. Maksudnya orang yang ketika dia meninggal nggak ada anak dan nggak ada bapak itu. Ya. Wa min dzalika. Nah, itu nanti hukum fikihnya nanti kita bisa lihat ya dalam surah An-Nisa itu di fikih. Itu nanti ada yang namanya kalalah ini mru'un halaka laisa lahu wala
Gimana? Ini mru'un halaka laisa lahu waladun. Nah, coba. Ini kasih suara sama Kang Iqbal, baca ayatnya tuh yang hafal Quran. Ya, Iqbal kasih suara. Iqbal. Baca ayat kalalahnya. Nah, ayo. Iqbal, baca ayatnya. Baca ayat kalalahnya. Hah? Ayat kalalah. Ya, sunak. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Nah, ya, itu tadi sudah dibaca sama Kang Iqbal ya, Masya Allah, langsung nyaut itu. Yang punya adik perempuan yang belum nikah, tuh coba itu boleh jodohin sama Iqbal ya. Baik, nanti hukum kalalah bisa dibaca secara khusus. Dalam ayat itu yang disebut cuman laisa lahu waladun. Dia tidak punya anak. Nah, di sini sahabat Abu Bakar dia berijtihad bukan cuma tidak punya anak, tapi juga wal walid, tidak punya siapa? Orang tua. Nah, di situ ada ijtihadnya sahabat Abu Bakar karena terjadi satu peristiwa. Dia orang tuanya nggak ada, sama. Nah, itu ijtihadnya sahabat Abu Bakar dan kemudian disepakati oleh sahabat lain. Wa min dzalika aidan, dan di antara ijtihad yang bersifat fardhi, ijtihadu Umar. Jadi saya ulangi, dalam ayat itu kalalah itu cuma disebut laisa lahu waladun. Tidak disebut laisa lahu waladun wala walidun gitu loh. Tapi sahabat Abu Bakar berijtihad laisa lahu waladun juga laisa lahu walidun. Nah, ini supaya Anda pahami. Wa min dzalika, dan di antara ijtihad yang bersifat fardhi aidan juga ijtihadu Umar adalah ijtihadnya sahabat Umar radhiyallahu anhu, ijtihadu Umar ya, fi waqfi sahmil muallafati qulubuhum, pada saat Umar bin Khattab memberhentikan, waqaf itu memberhentikan. Saham itu bagian al muallafati qulubuhum, orang-orang yang diharapkan hatinya lembut. Pada masa sahabat Umar bin Khattab, mu'allaf itu baik orang Islam yang orang yang baru masuk Islam maupun ya orang yang tadinya non muslim, ahli kitab, itu nggak dikasih. Kalau pada masa Nabi kan mu'allaf itu kan ada dua kelompok ya. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam itu mu'allaf, atau orang belum masuk Islam, tapi diharapkan keislamannya. Itu mu'alaf itu kan terdiri dari dua kelompok. Itu pada masa Nabi dikasih. Pada masa Umar, nggak dikasih. Kata Umar bin Khattab, beliau bilang, ya nanti dijelaskan dalam kalimat di bawah ini. Lah, zaman Nabi kan Nabi ngasih pada kalian, karena Nabi berharap kelembutan hati kalian. Islam waktu itu butuh kalian. Sekarang Islam udah kuat, kata sahabat Umar bin Khattab. Jadi udah nggak perlu lagi ngasih jatah mu'allaf qulubuhum. Nah, inilah makanya fi qaulihi ta'ala, padahal mu'allaf itu disebut dalam ayat sedekah atau ayat zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Yang namanya zakat itu kan dibagikan kepada 8 kelompok atau 8 asnaf yang sangat terkenal, salah satunya mu'allafati qulubuhum, surat At-Taubah. Saya nggak perlu berpanjang-panjang ya. Irja'ahu haula'i, pada saat datang kepada Umar bin Khattab
orang-orang yang menganggap dirinya mu'allaf, orang baru masuk Islam, faqala lahum, kemudian pada saat mereka minta bagian zakat, Umar berkata pada orang itu, hadza syai'un, ini harta, memang adalah harta, kana yu'tikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kalian ta'lifan lakum, dalam rangka mengharapkan kelembutan kalian. Ta'lif itu makna aslinya kelembutan. Artinya begini, mu'allaf itu dikasih karena supaya hatinya dilembutkan dan kemudian menjadi tetap keislamannya kalau dia memang baru masuk Islam, atau kalau dia belum masuk Islam, taklifan itu artinya dia supaya paling tidak memusuhi Islam. Ya, kalau belum bisa menolong orang Islam, setidaknya tidak memusuhi Islam, apalagi bisa menolong. Itu dulu. Wa ammal yauma, adapun saat ini kata Umar bin Khattab, faqad a'azzallahu ad-dina, maka sesungguhnya Allah telah membuat agama Islam ini kuat. Fa in thabattum, nah ini bacanya thabattum ya. Fa in thabattum 'alal islami, apabila kalian tetap pada Islam. Ini artinya Umar berkata pada orang yang baru masuk Islam kan. Tetap dan kukuh. Fa in thabattum 'alal Islam. Ya, ai fa amruhu zahirun. Nah, itu khabarnya ai fa amruhu zahirun. Fa in thabattum 'alal islami, khabarnya ai fa amruhu zahirun. Ini orang Arab kadang-kadang ngomong kayak gitu. Lu kalau datang, kalau nggak datang nggak gua kasih. Maksudnya apa tuh? Kalau datang lu gua kasih. Kalau nggak datang nggak gua kasih. Nah itu kadang-kadang kalau nggak datang nggak gua kasih. Loh, kok begitu? Ya karena kalau datang dikasih, kalau nggak datang nggak dikasih. Itu kalimat-kalimat begitu itu kan ucapan yang sudah mafhum. Makanya fa in sabattum 'alal islami ay fa amruhu zahir. Kalau kalian tetap pada Islam, ya sudah. Urusannya jelas. Jadi nggak usah minta jatah zakat. Wa illa, kalau kalian mau balik kafir lagi, atau istilahnya mau murtad, fabainana wa bainakumus saifu, berarti antara kita, antara kami orang Islam, wa bainakum, dan antara kalian as-saifu, berarti ada pedang. Ya kita perang aja dah, gitu kira-kira. Umar galak. Fa'adu, ketika mereka, orang-orang mu'allaf ini, kembali ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Jadi pada saat itu sebenarnya khalifahnya Abu Bakar. Nah, kemudian Umar tapi kemudian ngasih pandangan bahwa mu'alaf itu nggak usah dikasih, Islam udah kuat. Dan mereka ngadu lagi sama khalifahnya. Khalifahnya Abu Bakar. Wa qalu lahu, dan berkata orang-orang ini lahu kepada Abu Bakar, antal khalifatu am Umaru. Wahai Abu Bakar, khalifahnya ente apa Umar sih sebenarnya? Kenapa dia nentuin kami nggak boleh dapat jatah zakat katanya? Badzalta lanal hadza. Ini saya menemukan dua nuskhah, ada yang bacanya hadza, ada yang khotta. Dua-duanya boleh itu dibaca. Badzalta lana, engkau hai Abu Bakar telah memberikan, badzalta lana pada kami, al-hadza, akan bagian, gitu kan? Anda sudah ngasih bagian al-hadza, boleh. Boleh juga dibaca badzalta lanal khotta, gitu. Anda sudah memberikan kepada kami garis. Khat itu tulisan. Al-khattat, maaf, tulisan. Jatah kami sudah ada di situ. Wa mazzaqahu Umar, tapi ternyata disobek sama Umar. Ya, kayaknya kok pantesan khotta ya daripada hadza, walaupun dua-duanya boleh. Tapi nanti coba dicek itu kalimatnya yang benar mana. Intinya Abu Bakar diprotes sama orang mu'allaf itu, saya sudah dikasih, Anda kok sama Umar disobek, atau sama Umar dicoret. Faqala, maka berkata Abu Bakar, menjawab, huwa insyaallah, walam yukhalifu. Dia benar itu, Umar benar, dan dia tidak bertentangan dengan ayat Quran. Ya, faqat, ya, walam yukhalifu, dia tidak bertentangan dengan Allah, boleh juga gitu ya. Faqat ra'a Umar radhiyallahu anha, ternyata sahabat Umar melihat annal illata, bahwasanya illat hukum, alasan hukum,
ghairu mawjudatin, tidak lagi ada fil mu'allafati qulubuhum, pada orang yang mengaku mu'allaf. Pada zaman Nabi memang betul mereka betul-betul mu'allaf, karena Islam belum kuat maka dikasih. Wa ala hadza, dan atas alasan ghairu mawjudatil illah gitu, atau ghairu wujudil illah, mana'ahum, Umar mencegah mereka min sahmihim, daripada bagian mereka. Nah, wa amal ijtihadul jama'i, adapun ijtihad jama'i, ijtihad kolektif, bahwa ma yu'rafu fi usulil fikhi, maka itu adalah sesuatu yang dikenal dalam kitab usul fikih bil ijma'i, dengan sebutan ijma'. Ya, kalau sekarang disebut ijtihad kolektif ya. Ya, kalau kayak model MUI, NU itu sebenarnya kan ijtihad jama'i sebenarnya, atau istimbat jama'i. Nah, dalam kitab usul fikih zaman dulu disebut ijma', kesepakatan ulama NU, kesepakatan ulama MUI, MUI mana tergantung, tingkat kota apa provinsi, ala ra'yin, atas satu pendapat, ala ra'yi ba'dil mu'asirin, menurut sebagian ulama-ulama kontemporer, mu'asirin. Zaman sekarang ijtihad jamaah itu sebenarnya ya zaman dulu disebut ijma' menurut ulama-ulama kontemporer. Illa annal ijma' asy-syar'iyyah, hanya saja ijma' dalam arti syara' al-ma'rufah, yang dikenal indal usuliyin, di kalangan ulama ahli usul fikih, yakhtalifu, berbeda bentuknya, anil ijtihadil jama'i, daripada ijtihad jama'i zaman sekarang, fi asrina. Kenapa? Li'annal ijtihadal jama'i, karena ijtihad kolektif jama'i fi hadal asri, pada masa sekarang lebih repot, yaftakhiru, karena dia butuh ila ijma'il kulli, kepada kesepakatan seluruh orang. Wal ijtihadul jama'i, dan ijtihad kolektif fi ayyamina, pada masa kita saat ini, akhadha suwaran jadidatan, sebenarnya telah mengambil satu bentuk yang baru, wajayyidatan, dan juga bagus, fil haqiqah. Jadidatan wajayyidatan, dan juga bagus, fil haqiqah, sesungguhnya. Tatamatsalu, yang itu berbentuk bidarajatil aula, dalam tingkatan yang lebih utama, fil majami'il kubra, dalam pertemuan-pertemuan besar. Mithlu Majma'il Buhuth Al-Islamiyah, seperti ada satu lembaga namanya Majma'il Buhuth Al-Islamiyah at-tabi'i lil Azhari, yang dia mengikuti Al-Azhar. Al-Azhar itu lembaga besar ya. Kemarin saya bilang begitu kayanya Al-Azhar, sampai-sampai kadang-kadang pemerintah Mesir itu berhutang sama Al-Azhar. Al-Azhar itu punya satu perkumpulan ulama yang membahas hukum yang disebut Majma'il Buhuth Al-Islamiyah. Kadang-kadang dia ngundang juga ulama-ulama dari mana-mana. Wal Majma'il Fiqhil Islami, ada juga ijtihad jama'i yang ada pada Majma' Fikih Islami, at-tabi'i, yang mengikuti lirabitatil alamil islami, pada rabitah alam islami, terkenal itu, di Makkahal Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah. Ada lagi namanya Majma'al Fiqh wa Majma'il Fiqhi, ada Majma'al Fiqh bil Hindi di India. Ulama-ulama India itu termasuk produktif juga. Bahkan ada Mausu'ul Fatwa, Al-Fatawa Al-Hindiyah, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama India itu ada. Wal Majlisil Urubi lil Ifta wal Buhus. Ada majelis Eropa untuk fatwa. Salah satu ketuanya dulu ya Dr. Yusuf Qardawi. Wakada majara bihi, begitu juga apa yang sesungguhnya terjadi atasnya Majelis Ulama Indonesia, MUI. Itu juga sebenarnya boleh dibilang ijtihad jama'i. Fi isdari fatwahum, pada saat Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. Wa ulama Nahdlatul Ulama fi bahthil masail, begitu juga ulama Nahdlatul Ulama dalam bahsul masail. Ini juga boleh dibilang ijtihad jama'i. Wa jam'iyah Muhammadiyah, begitu juga jam'iyah Muhammadiyah fit tarjih, dalam majelis tarjih. Maaf, fi majelis tarjih itu kurang itu. Ya, ini kurang
kurang majelis tarjih. Itu kan istilah ya. Muhammadiyah punya istilah di majelis tarjih, dalam majelis tarjih. Begitu juga kalau Persis, Jamaiyah Persis namanya kalau nggak salah Hizbah, itu saya lupa. Nah, wa yatamayyazul ijtihadul jama'i anil ijtihadil fardi fil fatwa, dan ijtihad jama'i sesungguhnya punya kelebihan daripada ijtihad yang dilakukan pribadi. Bita'addudi wijhatin nazar asy-syar'iyyah. Ada dengan apa kelebihannya? Satu, banyaknya pandangan. Bita'addudi wijhatin nazar asy-syar'iyyah. Orang kalau dia berfatwa sendirian dengan rame-rame, pasti kan bagusan rame-rame. Dalam arti, kalau rame-rame kan yang baca kitab banyak, yang bantu nginget-nginget banyak. Itu makanya ta'addud wijhatin nazar. Bil idhafa ilal khabaratil maidaniyah, ditambah lagi orang kalau ijtihadnya bareng-bareng, di sana ada khubarat. Khubarat itu artinya bukan ahli-ahli, expert-expert yang medannya lain-lain. Misalnya gini, bahas tentang hukum kepiting, itu kan binatang. Ulama itu nggak bisa bahas sendiri. Dia harus panggil IPB, ahli binatang. Saya belum lama ikut pembahasan fatwa tentang hukum bulus itu. Itu dipanggil dari IPB tentang bulus. Bulus itu kan salah satu bagian daripada kayak kura-kura, satu spesies itu, yang disebut labi-labi. Itu akhirnya melakukan telaah ulang atas fatwanya. Fatwa yang pertama mengatakan kepiting itu haram. Tapi belakangan, waktu itu mungkin belum ada istilah tahqiqil manat, memanggil expert, ya ahli khibrah. Khibrah itu kan ahli, orang yang punya expert ya. Itu akhirnya belakangan ada yang ngoreksi, Pak Kiai, itu kepiting itu bukan hewan dua alam. Nah, terus itu hewan air. Cuman dia membawa air selama 18 hari kalau nggak salah. Kalau dia lewat 18 hari, dia mati. Nah, maka dia sebenarnya hewan air. Taruh di darat mati. Hewan dua alam itu kan dia bisa hidup di sana di sini. Kalau kepiting enggak. Maka belakangan MUI mengeluarkan fatwa kepiting itu halal. Nah, ini namanya ijtihad jama'i karena di situ sebenarnya nanti akan saya jelaskan ada proses tahqiqil manat. Gitu. Proses tahqiqil manat apa artinya? Membahas manat. Manat itu illat atau al-manat di sini bisa diartikan tahqiqil waqi'. Membahas fakta yang terjadi gitu. Jangan ngelihat doang dianggapnya kepiting dua alam. Padahal begitu dibahas ternyata kepiting itu hewan air. Maka MUI kemudian bilang kepiting halal. Allati yuqaddimuha ahlul ikhtisasi, yang ya info-info itu disampaikan siapa yang menyampaikan, yuqaddimuha ay al-khubaratil maidaniyah. Khabarat ini bisa diartikan khabaratil maidaniyah itu informasi-informasi ya yang disampaikan ahlul ikhtisas oleh orang yang memiliki kekhususan, expert fi mukhtalafi umuril hayati, pada masalah-masalah kehidupan yang berbeda-beda. Bi khilafil ijtihadil fardi, berbeda dengan ijtihad yang dilakukan sendiri, fa innahu la takhlu minhu zallat, karena ijtihad yang dilakukan sendiri itu kemungkinan keliru juga sangat tinggi dibanding ketika rame-rame. Saya ingin menyampaikan ya beberapa kelebihan ijtihad jama'i dan juga tapi kekurangannya. Kalau kelebihannya pertama begini, ijtihad jama'i itu kata seorang ulama, kelebihannya aqrabu ilal haq. Yang pertama, ijtihad jama'i itu lebih dekat kepada kebenaran. Wa ad'a lil qabul. Kedua, lebih bisa diterima. Kayak contohnya kemarin lah, masalah-masalah yang dikeluarkan fatwa, itu kalau wa ad'a lil qabul dan lebih bisa diterima.
Kalau fatwa dikeluarkan oleh pribadi sama dengan MUI atau NU kan lain itu dampaknya. Oh, yang ini fatwa mana? NU yang bilang. Wah, itu kuat. Ini siapa yang berfatwa? Yang berfatwa Ustadz Fulan. Lain. Nah, kedua, singkatnya, fatwa yang dilakukan oleh kelompok atau jamaah itu umqun niqash, dalam perdebatannya dalam dibanding dengan yang sendirian. Umqu amikun itu kan dalam, umqun niqashi, ya, amak dalam perdebatannya, ya. Dan juga wadiqatut tamhisi, dan juga teliti penelitiannya, karena banyak yang neliti kan. Nah, wadiqatut tamhisi, dan dalam penelitiannya. Ya. Ya. Ketiga, kelebihan ijtihad jama'i adalah zuhur takhassusul ilmi ladal ulama. Terlihat nanti spesialisasi keilmuan ulama di situ. Zuhur takhassusul ilmi, ya, terlihat takhassus, ya, al-ilmi, kekhususan keilmuan ulama. Kadang-kadang kita manggil khusus ahli bahasa, dipanggil itu untuk ijtihad jama'i. Ada ahli fikih, ahli tasawuf, itu ditanya. Ulama ahli fikih nggak bisa menghukumi masalah-masalah tasawuf, kecuali dia nanya dulu sama ahli tasawuf. Kayak misalnya begini ya. Itu kan kayak kasus yang terkenal itu kasusnya Al-Hallaj, ya, atau zaman belakangan Syekh Siti Jenar. Itu kalau ucapan-ucapan orang ahli tasawuf dihukumi sama ahli fikih, ya repot. Ahli tasawuf itu bisa sesat semua, gitu loh. Padahal kita harus dengar dulu, dia ngomong kayak gitu tuh maksudnya apa. Nah, makanya seorang mufti, dia harus panggil dulu ahli tasawuf. Tuh kalau ada orang kayak gitu tuh maksudnya apa. Nah, itu contoh ya, contoh. Sama kayak tadi masalah kepiting, akhirnya dipanggil ahli pangan, ahli binatang. Itu kelebihan daripada jihad jama'i ada 3. Nah, kalau kekurangannya ada berapa? Ini kekurangannya ya 1 ya menurut saya ini. Tapi ini menurut saya, amma salbiyatul ijtihadul jama'i, minusnya ijtihad jama'i itu 1, ya, karena terlalu dalam perdebatannya, jadi keluarnya lama. Terlalu lama, debat terus, nggak kelar-kelar, akhirnya umat nunggu, gitu. Jadi kelamaan. Nah, itu 1. Ya, prosesnya lama kan, beda kalau dia sendirian. Kedua, ini pakai bahasa Indonesia saja. Saya tapi ya, sudah tulis bahasa Arabnya, nanti kapan-kapan akan saya tulis ya. Nggak apa-apa yang ikut di sini nanti dibagi. Ihtimalut tadakhul minas sultan. Nah ini, ijtihad jama'i itu, apalagi lembaga, itu ada kemungkinan intervensi penguasa. Ya. Kalau penguasanya mau pesan fatwa, repot. Ya, karena politis. Apalagi dalam masalah-masalah politik. Itu terjadi pada misalnya lembaga fatwa yang biayanya pemerintah atau penguasa yang membayar. Nah, itu kadang-kadang orang bisa menganggap sesat orang. Gitu. Orang bisa dianggap sesat hanya karena nggak sesuai penguasa. Penguasa titip pesan aja sama lembaga fatwanya, ijtihad jama'inya. Ya. Oh, yang terjadi gampang. Pernah terjadi pada masa dulu ya, pada masa Mu'tazilah itu. Quran makhluk aja lah, peristiwa Quran makhluk kan dulu kan terjadi ya. Ya, pada masa Imam Ahmad bin Hambal, Quran makhluk itu kan penguasanya karena Mu'tazilah. Kemudian ulama-ulamanya itu ikut-ikutan menganggap Quran makhluk kan gitu kan. Kalau pada masa sekarang itu terjadi di Mesir. Itu bagaimana fatwa Al-Azhar mengatakan misalnya As-Sisi itu berhak jadi presiden dan menggantikan Al-Mursi. Itu satu sisi. Mursi itu kan dulu kan presiden yang dipilih
oleh pemilu kan, dianggap demokratis. Makanya teman-teman di Indonesia kayak teman-teman PKS atau teman-teman ya gerakan yang sama seperti mereka, Ikhwan, itu menganggap Sisi itu zalim dan mereka memprotes atas fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga atau perorangan di Mesir yang terkesan mendukung diturunkannya Syekh Mursi naiknya As-Sisi. Nah, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu kemarin fatwa Ahok apa termasuk ini apa enggak, saya nggak tahu itu. Ahok dianggap apa namanya sesat itu kira-kira apa termasuk ini apa enggak gitu. Kalau saya melihat itu tidak ada, artinya begini. Tidak ada intervensi pemerintah waktu itu MUI pusat supaya Ahok dianggap sesat dan menistakan agama. Tapi begini, rentan pada sisi lain fatwa yang dikeluarkan itu rentan kalau dikeluarkan lembaga ijtihad jama'i yang ulamanya punya preferensi atau pilihan politik tertentu. Kebetulan memang nggak senang gitu. Nah itu bisa lain itu. Karena mufti itu kan orang juga. Namanya manusia kalau dia nggak senang sama seseorang. Kasus Ahok lah yang paling gampang. Kalau di Indonesia, katakanlah anggota MUI, anggota fatwa dari 35 orang, yang pro mengatakan Ahok menistakan agama itu ada, sebutlah 25 orang, yang tidak pro ada 10, kan kalah yang 10. Gitu. Akhirnya keluarlah fatwa Ahok menistakan agama. Nah itu kemungkinan itu terjadi lah. Maka ini negatifnya ijtihad jama'i itu, tapi positifnya lebih banyak. Baik, sampai di sini wa ilman bi annal ikhtilafal ara' fil masail itu nanti kita baca sambil menjelaskan yang di bawahnya. Itu sambungan bawahnya sebenarnya. Kalau ada pertanyaan saya silahkan. Sekarang host saya silahkan untuk membuka secara umum. Silakan. Ya, yang bertanya. Silakan. Ibu Umar, bagaimana Ibu Umar? Sekarang yang hadir di sini aja nih. Sekarang yang hadir di sini. Coba kira-kira menurut Anda Ahok layak dianggap menistakan agama apa enggak itu kemarin? Halo. Ini kan jadi ijtihad jama'i. Grup-grup manhaj fatwa ini gimana? Rentan Kiai. Persis. Masuk YouTube rentan Kiai jawab di sini. Oh ya rentan. Itu kan tapi kan contoh tadi itu kan termasuk contoh kan. Bener nggak kira-kira itu analisanya? Contoh pada masa kini itu. Oke. Bisa Pak Kiai. Gimana? Bisa. Iya kan namanya. Ini saya ingin tanya Pak Kiai. Ingin tanya tapi bukan masalah Ahok. Iya. Masalah mu'allafah qulubuhum itu Pak Kiai. Iya, gimana? Kalau zaman sekarang Islam di Indonesia kan juga sudah mayoritas. Ya, sudah kuat lah. Terus? Kemudian kalau kemarin pas saya ngaji bab zakat itu termasuk salah satu dari orang yang berhak menerima zakat kan mu'allafatul qulubuhum. Cuma sekarang apakah mereka itu perlu kita kasih Pak Kiai? Apa tidak usah kita kasih dengan mengikuti ijtihadnya Umar karena Islam sekarang udah a'azzallahul Islam? Begini, itu kan berbeda-beda tempat. Boleh jadi di satu tempat di mana Islam sudah kuat, ya, dan kemudian tidak butuh taklifan lahum, nggak perlu dikasih. Nah, Umar pada masa itu kan itu fatwa dan ijtihadnya sendiri. Bukan berarti kemudian sahamu ala qulubuhum sekarang sudah tidak ada, bukan. Ada ya perdebatannya sekarang gimana? Maksud saya ini kalau untuk jangkauan DKI lah Pak Kiai, yang mana Islam udah mayoritas dan banyak para asatidz itu. Untuk melihat DKI sendiri di sini, ini sudah tidak perlu memberikan sahmul mu'allafah tidak, ya? Tidak DKI, sampai ke Papua, ya? Tidak. Nggak bisa DKI ukurannya nggak bisa DKI. Kadang-kadang per daerah lain-lain. DKI itu Pademangan sama Priuk lain, gitu loh. Kedua juga ada ukuran kemanusiaan. Mungkin pada masa itu Umar bin Khattab melihat
orang yang mengaku mu'alaf itu cara ekonomi kaya, gitu loh. Maka tidak dikasih oleh Umar bin Khattab gitu. Nah, kalau misalnya dia benar-benar susah dan kemungkinan dia istilahnya mu'alafnya betul-betul baru masuk Islam, ya dikasih gitu loh. Dan itu lain-lain, makanya lain-lain. Nggak bisa dihukumi sama. PKI itu terlalu luas. Kita akan lihat pertama tempat, kedua orangnya. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, Pak Kiai. Baik, baik. Silakan. Itu tadi Kiai, sekalipun mu'alafnya itu dia orang kaya, apa dia wajib dikasih oleh panitia zakat atau gimana, Kiai? Oh enggak. Pada masa Nabi, ketika Islam belum kuat, itu ada mu'alaf, itu dikasih kambing sama Nabi begitu banyak. Dia kaya raya, pemimpin suku. Tapi apa yang dimaksud Nabi adalah tujuannya supaya mereka simpati pada Islam. Dan alhamdulillah, satu suku itu masuk Islam semua. Gitu loh. Itu hadisnya banyak lah, nanti bisa dicek ya. Nah, kalau sekarang, mu'alaf yang kaya ya nggak dikasih. Gitu. Kalau sekarang. Kalau tidak bisa diharapkan support dukungannya pada Islam. Ini lagi rame ini. Kemarin di MUI Pusat pembahasan boleh apa enggak zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID atau Corona ini. Baik dia Muslim maupun non-Muslim. Kalau buat orang Islam semua sepakat boleh. Kemudian kalau buat orang non-Muslim, apalagi kafir, itu masih ada perdebatan. Kalau dikasih atas nama apa gitu. Nah, kalau atas nama mu'alaf masih ada yang membolehkan. Kalau benar-benar memang dia butuh. Nah, kadang-kadang ada satu daerah orang Islam di situ kaya, orang non-Muslim malah miskin. Itu ada itu. Kadang-kadang. Ya, kalau di daerah kita kan kebalik. Atau ke daerahnya Kang Mualif lah. Ya, Pademangan. Atau Pak Miftah, itu kira-kira yang Islamnya apa non-Muslimnya yang rata-rata susah di situ. Gimana Pak Miftah? Hah? Nah, lain-lain. Nah, Islamnya, Kiai. iya gitu. Kalau misalnya kalau di daerah sampean orang Islamnya masih pada susah, ya nggak usah ngasih mu'alaf dulu, orang Islam dulu aja dikasih. Kira-kira gitu. Ya. Ya, makanya setiap daerah lain-lain. Kan yakhtalifu bi ikhtilafil makani, ya kan, wal ashkhas gitu kan. Beda orang, beda keadaan, lain hukum. Silakan yang lain. Kiamin. Ya, Kiai. Ada pertanyaan, Kiamin? Ada masalah mati, itu kepanasan HP-nya. Oh, kepanasan. Ya. Silakan. Ya, Ini kaitan dengan mustahik zakat fitrah, Kiai. Gimana tuh? Ya, ada yang pernah menyampaikan orang yang membayar zakat fitrah itu tidak berhak menerima fitrah. Gimana Pak Kiai? Ya belum tentu. Iya, ada pendapat. Oke. Iya, bisa begitu, bisa tidak. Makanya gitu. Kalau orang yang membayar zakat fitrah diasumsikan dia kaya, ya dia nggak boleh nerima zakat fitrah, gitu loh. Iya. Tapi bisa jadi orang yang bayar zakat fitrah, kemudian dia berhak nerima zakat fitrah. Contohnya gimana? Begini. Pada saat dia bayar zakat fitrah, misalnya di awal Ramadan atau sebelum malam takbir, dia masih kaya. Ya. Tiba-tiba pada saat akhir bulan Ramadan atau pada saat malam takbir, dia jatuh miskin, maka dia berhak. Kan begitu contohnya. Gitu. Paham ya? Makasih, Kiai. Yang jadi standar Kiai, yang jadi standarnya orang itu kaya itu ukurannya gimana, Kiai? Ya kan kaya itu kan dia punya kelebihan daripada makanan pada malam hari itu dan di hari itu kaya. Iya. Kalau zakat fitrah lo ya. Itu. Iya. Misalnya begini. Berarti bukan secara formal orang itu yang dikatakan kaya umumnya. Kita itu kan biasa punya motor. Oh, itu kan mobil, zakat itu mal. Zakat mal ya, kan ada. Kalau fitrah begitu enggak.
Kalau zakat fitrah kan patokannya dia andai kata punya ukuran pada malam takbir sama hari Takbir sampai raya, besoknya. ya Iya. sampai hari raya dia kayaknya punya kelebihan rezeki. Maka dia wajib zakat fitrah. Lah kan zakat fitrah boleh ditakjil itu. Dia misalnya punya ukuran. Saya kok ukurannya nanti pas malam takbir sama Idul Fitri saya punya uang. Dari mana? Dari ini misalnya. Atau panen. Atau si bulan bayar utang gitu kan. Maka dia bayar zakat fitrah sekarang. Tiba-tiba nggak dapat dia. Utang nggak dibayar, gajinya meleset, atau apapun lah itu. Maka dia kemudian susah. Nah, itu maka dia pada masa itu dia boleh nerima zakat fitrah. Gitu. Dia sudah bayar zakat fitrah, dia nerima zakat fitrah. Atau dibalik, boleh juga orang satu saat dia sudah nerima zakat fitrah dari orang. Misalnya ada orang kaya bayar zakat fitrah pada orang miskin. Benar dia. Si miskin ini pas bulan puasa banyak yang ngasih zakat. Saking banyaknya jadi kaya dia. Karena ada orang miskin jadi kaya gara-gara sering nerima zakat. Dapat 1 Begitu ton dia tiap hari. nerima zakat, kebanyakan yang sama 10 juta lebih. Zakat fitrah berarti. Dia miskin tapi bayar zakat fitrah. Pengurus musola bingung. Loh, sampean itu kemarin nerima zakat fitrah kok, sekarang malah bayar zakat fitrah. Kemarin saya mustahik, Pak. Tapi karena banyak yang ngasih, akhirnya saya kelebihan, saya bayar zakat fitrah gitu. Itu dibalik. Ya, silakan yang lain. Tanya Pak Kiai. Ya. Tanya, mualif. Ya. Ini mengenai definisi dari fakir dan miskin dalam kitab-kitab fikih itu kan, kalau seumpama sehari butuhnya 50, dia hanya mendapatkan 20, namanya fakir. Kemudian ketika miskin itu sehari butuh 50, dia hanya bisa mendapatkan 40, maka dia dikategorikan miskin. Ya. Akan tetapi kebanyakan di masyarakat kita ini, mereka semua sehari butuh 50, bahkan dia mendapatkan lebih dari itu tiap harinya. Lah kemudian ketika pembagian zakat, mereka kalau di masyarakat yang terjadi itu, orang zakat ke masjid kemudian dikembalikan lagi untuk mereka. Padahal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang permasalahan pencampuran beras. Jadi beras-beras yang dizakatkan itu di masjid dicampur kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Padahal masjid itu kan statusnya bukan wakilul mustahik, tapi wakilul muzaki. Gitu. Khawatirnya nanti beras yang dikumpulkan di masjid nanti kembali lagi kepada orang yang membayarnya gitu. Itu bagaimana Pak Kiai? Begini ya. Pertama, sebagai wakil orang yang berzakat, ya dia diberikan kewenangan untuk membagikan zakat itu pada orang yang dalam pandangannya mustahik. Udah gitu saja. Gak usah terlalu ribet. Dalam pandangan dia mustahik, ya dia dibagiin aja. Walaupun kemungkinan si mustahik itu dia bayar zakat fitrah, berasnya itu balik lagi ke dia. Itu sama kayak orang di kampung bikin acara selamatan, kemudian masing-masing orang kampung diminta berkat atau ngirim berkat lah, ada yang 5 besek. Kemudian beseknya balik lagi pas dibagi lah, ini mah besek saya ini katanya gitu. Ya itu nggak ada masalah kan gitu. Kadang-kadang terjadi begitu. Nah, ya walaupun memang bagusnya orang yang menjadi semacam panitia zakat itu dia mencatat, oh ini zakatnya si fulan. Kalau berasnya ketahuan dipisah. Tapi kalau udah nyampur ya susah. Ya intinya nggak ada masalah. Yang penting ini ada patokan ya. Ada patokan. Ibadah itu ada ibadah yang sifatnya badaniyah, atau maaf, ibadah yang sifatnya hablum minallah, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu al-madaru, patokannya adalah at-tasamuh, tidak kaku gitu. Tapi ada al-ibadatul maliyah, ibadah harta seperti zakat misalnya. Itu patokannya adalah al-ihtiyatu, hati-hati. Yang penting inilah, baik dia sebagai muzaki
maupun dia sebagai wakil muzaki, itu dia hati-hati jangan pernah memberikan zakat kepada yang bukan mustahik. Itu aja patokannya. Gitu loh. Kalau ada orang miskin mau zakat fitrah, nggak apa-apa, nggak boleh dilarang. Masa pengurus masjid melarang? Sampai nih susah zakat fitrah, tersinggung dia, Mas. Gimana? Mentang-mentang saya susah, nggak boleh zakat fitrah. Kan begitu kan? Saudara saya juga susah, saya kasih zakat, dia mau, tapi tetap bayar zakat fitrah. Pas waktu dicegah, marah dia. Gue biar susah, katanya, pala gue fitrahin tiap tahun, gitu katanya. Ya, Leh. Ya. Cuma keberatan di sayanya itu tentang wakilul muzaki dan wakilul mustahik nih Pak Kiai. Ketika seumpama kemarin itu ketika memberikan solusi beras yang dizakatkan di masjid itu coba ditukarkan ke musola atau masjid yang di sampingnya sehingga ada kepastian beras itu tidak kembali lagi pada muzaki gitu. Cuma mereka kok enggak. Halakal mutanatti'un, kata Nabi, hancurlah, rusaklah orang yang terlalu merumitkan masalah. Sampean tuh da'it tanattu'a. Jangan jadi orang yang meribetkan diri sendiri gitu loh. Pakai fikihnya membuat susah gitu. Nggak usah pakai muskil gitu lalu bikin orang jadi susah. Suruh nuker beras ke musola lain. Iya. Ya, nggak usah begitu, nggak usah bikin nyusahin orang. Diomelin Habib Umar, Habib Umar ketawa-ketawa, Ya. Baik. Ya, gimana, Leh? Orderan sepi apa rame? Gojek? Alhamdulillah, Kiai, sepi. Alhamdulillah sepi, bener. Karena sepi suruh ngaji berarti, Leh. Iya. Ya. Ini anggota grup yang grup ngaji masih pada punya beras kan ya? Alhamdulillah. Dapat kiriman, Kiai. Alhamdulillah. Belum ada nih, belum ada kiriman. Dapat kiriman sembako. Alhamdulillah udah. Dari gubernur udah dapet katanya. Jit. Hari ini dari presiden hari belum ini. Nih. Alhamdulillah, yang penting bisa makan. Ya, dapat 10 kilo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dapat kiriman dari Pak Amin penutupan pengajian kemarin. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanya, ini karena kita memang belum bahas masalah hukum-hukum, baru pendahuluan. Insya Allah ke depan baru kita bahas. Ya moga-moga kita Sabtu dan Minggu depan bisa ngaji lagi. Pas bulan puasa berarti ya? Bulan puasa. Insya Allah ya pelan-pelan aja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina sabidatul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Allahumma ja'alna wa ahlana auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم اكشف وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والجهد والقحط والطاعون من بلدنا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين وأنحاء المعمورة عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf apabila ada kekurangan. 1, 2, 3,